Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didhawuhkan nanti. Syukur cara syariate harus mengucap terima kasih. Terima kasih Pak ya, kula pun sampean paringi wedang. Sampak diwenehi teh, apa iki jenenge, jahe dan lain sebagainya. Matur suwun. Matur suwun ini akan sah manakala saya mengucapkan di depan jenengan yang memberi. Ini sah di depan jenengan. Dan tidak sah manakala saya mengatakan terima kasih saat saya nanti di rumah, di kamar, saya ngomong matur suwun Pak nggih. Mboten sah. Karena tidak bertemu. Iku syariat. Terus kita mengucapkan terhadap Allah syukur, biasanya kan alhamdulillah, semua sekabai puja dan puji iku lillahi mung hanya pada Allah. Mocone saged Pak. Berhubung tidak bisa bertemu Allah, ruhaniyah kita mohon maaf, inilah yang tidak punya etika. Isok moco, tapi gak roh prakteke alhamdulillah iku bagaimana. Praktek kita masih menuduh dan beriman yang memberikan itu orang lain. Alhamdulillah matur suwun Pak, kula pun sampean kei kopi. Atiku iman sing aweh iku jenengan. Yang memberikan itu jeneng. Jadi ruhaniyah saya tidak bisa tembus terhadap Allah dalam diri jenengan. Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Idza arsalnaka Muhammad ibadi, nek kawulaku iku tanya tentang aku pada dirimu Muhammad, jawaban ini koribun, aku iku dekat. Muhammad, apabila hambaku tanya terhadap dirimu tentang keberadaanku, tentang aku, jawaban sesungguhnya Allah itu dekat. Lu opo aku gak iso tembus. Imanku kok yo iman nang sampeyan sing yang memberikan kopi. Mengapa ini? Inilah yang kukatakan, secara syariat kita bisa membaca, secara hakikat prakteki boten saged. Karena kita tidak tahu kepada Allah bisa tembus nggak bisa. Karena apa? Apa sebabnya? Itu tadi, ada penghalang dalam hatiku dengan Allah. Mana penghalangi? Ya wujud keaku, wujud keakuan jenengan. Ini yang tampak dan nyata di dalam hatiku itu jenengan yang memberi kopi. Inilah penghalang. Akhirnya nggak bisa tembus terhadap Allah yang dekat jenengan. Ini fakta terjadi di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu syukurnya itu benar di mata Allah? Yo ketemu Allah bos. Harus ketemu. Sebab tidak akan pernah sah kita bicara alhamdulillah atau matur suwun kalau tidak bertemu yang
yang memberi. Lah niku sekarang lewat chat WA, lah ngoten nggih. Matur suwun Pak D nggih, lho, iku ketemu. Walaupun lewat chat iku ketemu. Chat itu, WA itu adalah apa? Majasnya sebagai penyambung, majasnya pada si memberi itu tadi. Makanya jenengan umpami kula chat matur suwun nggih kalau padahal kula secara fisik di rumah ya toh. Lewat sambungan chat, Pak matur suwun nggih kopine, jenengan mesti merasa telah kusyukuri. Lah ngoten toh. Sama pada Allah. Ada wasilah penyambung antara ruhaniyah pada Allah. Apa sambungannya Pak? Ya zikir sirul asrar niku sebagai wasilahnya. Makanya saya katakan ngaji di channel saya jamin di mata Allah sah, keilmuannya sah. Karena apa? Ada nomor saya di situ. Ada nomor di konten saya, di channel saya ada. Ini yang menjadikan sah itu di situ. Kalau saya gebiar pengajaran ini tidak saya sertakan nomor pribadi saya, jenengan memahami, ketemu gak paham tanya siapa, gak bisa. Cari alamat di mana ini, di situ nggak ada alamatnya, gak jelas. Yes, cuman konten YouTube di channel iki, channel A dipelajari. Mesti menemukan sesuatu yang nggak paham. Tanya siapa jenengan? Kalau tidak tanya sumbernya. Makanya ada makalah, jikalau kau belajar di YouTube gurumu setan. Iya bos, kalau tidak ada yang tanggung jawab, ada yang tanggung jawab, ada wasilahnya. Ya nomor yang saya letakkan di situ. Sehingga ketika jenengan belajar walaupun tidak pernah bertemu saya, tidak minta izin saya, wong Allah sudah ngizini, ada nomor, saya menemukan ketidakfahaman, bisa tanya langsung sambung. Saya jawab walaupun jawabannya itu tidak langsung bisa menjawab, nunggu 1 hari atau 2 hari bahkan 3 hari, karena memang kesibukan kami Pak luar biasa. Saya menjawab aja nyolong-nyolong waktu Pak, nyolong waktu. Kalau saya berangkat ngaji atau di rumah ada senggang, saya gunakan untuk menjawab. Kadang-kadang kalau si kecil itu masih melek Pak, gak bisa Pak, saya itu megang HP gak bisa. Bahkan saya dinyanyikan si kecilku loh, ya Pak, jangan selalu pegang HP, la ngoten nggih. Nggih yuga kula sing alit iku Sayyidah Akifan iku mesti kula nek megang HP mesti dinyanyikan gitu, tersindir gitu. Ya, artinya kalau di rumah kasih sayang dicurahkan kepada anak. Ngoten nggih karep kula paham asline. Saya memang terbatas Pak, waktu di rumah itu terbatas. Kita pagi kerja, pulang jam 12, itu nanti saya buat istirahat. Nanti kalau kita ngajinya itu di luar Mojokerto, berarti kita berangkatnya habis maghrib. Lah, kadang-kadang kalau ngajinya itu di luar provinsi, katakanlah di Jember atau di Jawa Tengah, ya berangkat habis kerja. Malah ini rencana Pemkab itu kerjanya perangkat itu jam 7 pagi sama jam 4 sore. Rencana seperti itu. Kalau nggih ngeten saya memakai kewenangan kepala desa. Ya apa maneh?
nggak bisa disiasati. Lah kalau saya mengikuti harus jam 4, berarti saya tidak bisa ngaji di Jawa Tengah atau bahkan di Jember atau di Banyuwangi yang terlalu jauh, nggak bisa. Berhubung ada undang-undang kewenangan kepala desa, tak siasati gitu loh Pak. Piye ya setempel di deleh nang bari desa. Jadi tidak sampai mengganggu perjalanan pelayanan masyarakat. Gitu nantinya di situ. Gampang Pak. Dike gampang lho. Yang penting pelayanan itu tidak berhenti gitu. Kesimpulannya di situ. Jadi kembali kepada syukur berarti kita harus betul-betul ngelaksanake fungsi alhamdulillah. Harus bertemu Allah. Kuncinya ada di dzikir tadi. Wonten boleh? Ada lagi? Apakah ngetrapke maksud la haula wala quwata illa billah itu harus selalu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Ngeten Pak. Maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ngerteni bahwasanya kita itu patung. Kalau kita sadar itu patung kita itu, terus hidup itu Allah, maka ya benar. Jadi cara meraktekke la haula wala quwata illa billah memang benar. Maksud dalam satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wongi kenal dheweke dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Allah. Leres. Sebab dengan kunci sirul asrar itulah yang akan menyadarkan diri kita kalau kita itu hakikatnya patung. Dan hidup itu, ruhnya itulah adalah Allah. Itu kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Kita sadar kalau kita patung. Hidup itu adalah Allah. Betul. Jadi apa yang muncul dalam diri kita katanya, atau makhluk lain katanya, itu semata-mata Allahnya. Makanya illa billah, tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun illa billahi yang ada di manusia atau makhluk kecuali billahi kelawan Allah. Baik Allah. Leres pun yang pertama. Yang kedua, apakah dzikir sirul asrar itu bisa disertakan jahri sirri? Bisa. Memangnya harus gitu. Silakan berzikir jahri, wayah tahlil secara umum. Tapi kudu disertakan sirul asrar. Dikatakan sukses sirul asrar, betul jenengan tidak merasa berzikir. Anda tidak merasa berzikir karena diri kita itu patung, bagaimana bisa zikir. Jadi kita melihat sikon Pak. Ketika kita tahlil harus jahri. Nanti kalau kita hanya dzikir sirri dan sirul asrar, ini nanti ada fitnah. Lah iya diundang kenduren kok meneng ae. Arep berkati tok gak gelem
Lah kan fitnah Pak ya. Kita melihat kondisi sikon. Ketika sikon seperti itu harus jahri. Ini nanti akan diterima oleh Allah manakala jenengan sertakan sirul asr. Dengan pengembangan sirul asr di tengah-tengah jahri inilah tandanya dalam hati jenengan sudah tidak pernah duweni iman yang berzikir jenengan, tetapi Allah legilah makbulah ada di sini. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makolahnya, husnul a'mali nataiju husnil akhwal. Perilaku dohiriyah, amaliyah ibadah diterima oleh Allah tergantung keadaan ruhaniyah kita. Ruhaniyahnya itu kita itu ada di mana? Ada dua Pak ruhaniyah manusia keadaannya. Pertama, mingkol bin zahidin, ini duduk di tajalli semua adalah Allah. Yang kedua, mingkol bin rohibin, hati yang bersumber dari nafsu. Aku nih hamba. Jadi yang diterima oleh Allah tahlilan itu, mohon maaf, pandang sudut hakikat adalah mereka ketika saat berzikir jahri hatinya bertemu Allah. Jalannya lewat ini. Sifat basariyah yang Anda didik dengan sirul asrar. Nah terus orang banyak yang tidak bersirul asrar bertemu Allah ditolak nggih. Jawab kula secara syariat, insya Allah muga-muga diterima. Itu urusannya Allah kok. Artinya manakala kita ingin tahu legal standing kita, artinya hukum ketetapan pasti kita harus ke hakikat baru bisa dipastikan diterima atau ditolak. Ada di situ. Jadi boleh dan memang harus. Lah, terus yang kedua dzikir sirri. Ini juga melihat sikon, Pak. Nggak boleh ngawur kita. Ketika saat kita tidak berinteraksi dengan makhluk manusia, ya cukup sirri dan sirul asrar, disertakan sirul asrar. Nah, ketika saat kita berinteraksi hablum minan nas, kalau kita salah menempatkan, ya jangan, ya nanti jadi fitnah. Nah, ketika kita jualan, lah kok dzikir jari yang dipakai, kan nggak cocok, ya tak? Jadi, Bu tumbas Bu, jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak cocok toh? Atau tidak menyebut la ilaha illallah, kita menyebut Allah, 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 kan jadi fitnah Pak. Akhirnya gak sinkron hablum minan nas. Mestinya sirri, lah kok diterapno jari. Pinten Pak regane gula sekilo? Allah. Nah, enak ya bingung toh? Bingung yang beli. Cukup kalau kondisi seperti ini sikon kita harus sirri, tetapi harus diserahkan sirul asal biar bertemu Allah tatkala jenengan beraktivitas jualan. Atau nggak pakai sirri, nggak pakai jari, langsung sirul asal ya nggak apa-apa. Ketika saat jenengan mohon maaf di kondisi sikon yang benar, tapi sikon sampai iki tahlilan, nggih mohon maaf Pak,
Bukannya enggak memperbolehkan sampean iku hanya sirul asrar saja, enggak. Nanti akan menjadi bahan omongan orang lain. Lah iya, cak son podo-podo tahlilani teko gak maca mulih oleh berkah. Wis gak tepak ajaran opo iku. Biar tidak seperti itu, sertakanlah sirul asrarmu di tengah-tengah zikir jahri. Ada lagi? Kita tahu bahwasanya nafsu olehnya hadir di dalam diri kita, memang itu Allah yang menyuruh, Allah yang mengizini untuk menguji kesetiaan ruhaniyah kita pada Allah. Akan tetapi Allah juga memberikan lampu-lampu, beberapa peringatan tentang apa yang dibawa dan diemban oleh nafsu dalam diri kita, sehingga kita manusia, diri kita, apakah diri kita mengikuti kepada nafsu atau mengikuti pada Allah. Ini skemanya kita. Ruhaniyah itu apakah mengikuti nafsu atau mengikuti Allah? Tergantung ruhaniyah kita itu ngestokake sifat basariyah atau sifat basiroh. Tergantung ruhaniyah kita itu mengikuti bisikan sifat basariyah atau sifat basiroh. Tergantung. Manusia setiap saat mesti ada dua hal itu, mengikuti sifat basariyah atau mengikuti sifat basiroh. Perlu diketahui sifat basariyah itu cenderung mengajak ruhaniyah Anda untuk melalaikan Allah. Kalau kita tertarik oleh apa yang dikatakan di dalam sifat basariyah, mesti ruhaniyah kita itu terperosok mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu. Tandanya kita berarti berdiri di atas tahalli, tahalli. Sebaliknya, kalau ruhaniyah mengikuti sifat basariyah, itu kita ruhaniyah duduk di tajalli. Sifat basiroh iku lawan kata dari sifat basariyah. Kalau sifat basariyah iku cenderung untuk melalaikan Allah, mengajak, tetapi sifat basiroh sebaliknya cenderung untuk ingat selalu kepada Allah. Tergantung kita bagaimana.
Bapak Ibu, inilah perlunya mengapa ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan. Biar mengenali sifat basiroh kita. Di situ ada nafsu lawamah dan mutmainah. Ketika ruhaniyah Anda, hati Anda sadar terkait apapun yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah, maka itu bentuk lawamah di dalam diri Anda itu bangun. Inilah awal terbentuknya taubatan nasuha. Kalau itu sudah terbangun, maka mutmainah akan muncul juga. Munculnya mutmainah, tetanda di dalam hati Anda, itu ada satu keinginan untuk kembali mendekat bertemu Allah. Akhirnya dididiklah di dalam cara untuk kembali ingat bertemu Allah. Di situ di dalam tentang ilmu dinut tauhid yang sering kita sebut sebagai zikir. Bapak Ibu, tetapi kalau ruhaniyah kita mengikuti daripada sifat basariyah, mesti cenderung hati ini berbicara membahas perkara-perkara selain Allah. Akhirnya kita akan mengutamakan apa kesenangan kehidupan dunia ini, mengutamakan perkara-perkara yang berkenaan dengan kenikmatan duniawiyah ini. Itu biasanya seperti itu, Pak Bu. Ingat, nafsu itu cenderung menarik Anda yastahibunal hayatad dunya, menarik supaya hati kita mau bersukaria mengimani terhadap selain Allah. Lewat berbagai cara, sifat basariyah itu bagaimana caranya ruhaniyah kita, hati kita itu lebih menguasai, lebih menyukai apa perkara-perkara nikmatnya kenikmatan duniawiyah. Kalau kita sudah masuk di situ Bapak Ibu, alal akhirah, maka kita akan otomatis lalai pada Allah. Yang ku maksud lalai, hati kita gak eling bahwasanya semua persoalan apapun datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak sadar hati ini. Akhirnya di dalam hati kita mengakui kalau kita yang berkehendak, kalau kita yang merencanakan, bahkan kalau keakuan kita dalam hati itu yang menjalankan apapun itu. Jadinya nanti begini, dengan begitu kitalah yang disebut sebagai hamba yang melalaikan Allah. Bahkan di dalam sholat pun juga begitu. Kita tidak akan sadar berdirinya kita itu karena Allah, tidak.
pasti kita akan menyadari dan mengimani berdirinya kita karena kita sendiri. Rukuknya kita, sujudnya kita, duduknya kita, karena kita sendiri. Inilah Pak yang Allah katakan dalam surat apa itu? Surat Wella itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kerusakan banget bagi orang-orang yang sholatnya dalam keadaan lalai. Atau bisa dibahas, diartikan fawailun utawi neraka wel, utawi neraka wel iku lil musallin, diperuntukkan orang-orang yang sholat, yang orang sholat ketika sholat dalam keadaan lalai. Pertanyaan saya, sampai kapan ini? Sampai kapan hal ini terjadi pada diri kita? Padahal satu sisi Allah sudah katakan wa anibu ila rabbikum wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa qala aidan hafidu ala sholati ala sholawati was sholatil wusta. Allah sudah bimbing bagaimana kita sholatnya benar-benar rohaniah itu bertemu Allah atau teringat Allah. Sudah dikasih solusi, cuman kita sendiri yang tidak mau menggali ayat per ayat, wahyu per wahyu dari Allah, sehingga kita merasa sudah cukup. Kalau kita sholati jangkep 5 waktu, posone, zakate, hajine, kita seakan merasa cukup. Padahal Bapak Ibu, kita masih jauh dari kebenaran. Lah, sedangkan nafsu itu tidak masuk hanya di perkara-perkara yang maksiat miturut hukum syariat. Atau boleh saya katakan nafsu itu, sifat basaria itu menarik kita itu tidak hanya pada saat aktivitas di luar sholat, tetapi juga di dalam sholat. Intinya bagaimana hati kita selalu lalai terhadap Allah. Oleh sebab itu mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan terhadap kita, atau saya umumkan secara umum, setan. Sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu bisu'i, agar berbuat jahat kepada Allah. Nafsu ini Bapak Ibu dalam diri kita itu hanya mengajak, menyuruh hatimu untuk melalaikan terhadap Allah. Ya'murukum bisu, lah niki melalaikan. Dalam sholat kita nggak sadar kalau yang menggerakkan kita itu Allah, yang merukukkan, mensujudkan, membacakan rukun-rukun sholat, di situ ada Allah. Nggak sadar hati ini. Lah,
itu berarti nafsu dalam diri kita sukses, Pak. Kita sholat tiap saat dan waktu, terus hati kita itu lalai pada Allah, berarti nafsu itu sukses. Setan itu sukses. Ada keterangan gini, Pak. Kalau Ramadan itu kan setan dicancang, lah ngeten nggih? Dicancang. Berarti enggak nggodha. Tapi apa lokalisasi iku sih buka. Jadi gak sambung. Setane dicancang, mungkin ucul mungkin nggih. Mungkin ucul setane. Jadi nek Ramadan iku dicancang. Tapi masih banyak di luar sana berbuat maksiat. Kalau toh memang setan itu cenderung menjerumuskan Anda berbuat maksiat. Maksiat saja. Tapi nyatanya enggak. Kalau memang betul-betul dicancang Bapak Ibu, pas Ramadan gak ada kemungkaran. Masih ada pencurian. Umpama ngomong bahasa dicancang secara syariat lho nggih. Ya gak mungkin ada orang hasud, ada orang takabur karena dicancang. Berarti kalau ada perbuatan yang melanggar hukum, berarti setane ucul atau lepas. Nyuwun sewu Bapak Ibu, itu adalah nafsu melekat di dalam hatimu, tergantung kau cancang atau kau jinakkan atau tidak. Kalau belum terjinak Pak, masih Ramadan ya sik nggodha. Ramadan sik nggodha. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kita untuk berbuat jahat pada Allah, artinya melalaikan. Kita ngaku kalau saya yang alim, saya yang kaya, saya yang melakukan ini dan itu. Loh, inilah berarti nafsu itu sukses. Wal faksha, perbuatan keji. Perbuatan keji ku ya apa sih? Muncul di dalam hati jenengan kalih kula ini, muncul takabur, sombong. Enggak ngomong sombong pada manungsa lho Pak, sombong nang Allah. Nyombongi Allah. Mana tanda-tanda kalau kita sombong nang Allah? Di dalam hati kita itu ada satu keimanan, yang iman itu tidak pada Allah. Contoh, saya ngaji, terus di dalam hatiku aku ngaku yang ngaji saya. Munculnya ngaji iki dari saya, tidak dari Allah. Itu di dalam hati saya loh Pak, bukan hati jenengan. Berarti saya ini takabur terhadap Allah. Lah gara-gara takabur ini loh Pak, Ajazil itu malaikat asalnya, akhirnya disebut sebagai disebut Allah sebagai iblis gara-gara di dalam hatinya ada takabur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa takaburi iblis itu? Rumangsa ngalim, rumangsa bener dhewe, rumangsa yang bertasbih dirinya, yang memuja dirinya
Ajazil itulah Pak, akhirnya disebut takabur. Dengan proses secara syariat Gusti Allah menciptakan manusia yang disebut Adam, terus si iblis Ajazil iki disuruh Allah untuk sujud terhadap apa perintah Allah, nggak mau. Secara syariat dia karena mengatakan ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minatin. Saya ini ya Allah lebih bagus daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah liat, sementara saya kau ciptakan dari api. Kan lebih baik aku. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam? Sebetulnya bukan sujute Ajazil nang Adam, Pak. Sujute Ajazil itu terhadap Allah lewat perintah. Sesungguhnya bukan sampean sing nyembah Ka'bah watu, itu bukan. Jenengan iki nyembah sing merentahne sampean, yaitu Allah. Empun keliru lho sampean. Gara-gara ati sampean iku nyono duwe iman nyembah kiblat niku, niki persoalane akhirnya jenengan ini fanatik dengan kesyariatan sampean. Jebule sholat kita itu lalai terhadap yang merintah, yaitu Allah Subhanahu. Iki persoalannya. Faksha, keji, takabur, riya, hasud, apa sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita itu muncul dalam ruhaniyah Anda. Rohaniah kita itu berarti faksa secara hakikat. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa antaqulu lan yen to ngucap sira kabeh 'alallahi tentang masalah Allah, mala ta'lamun sing tentang masalah Allah kau tidak mengerti. Artinya apa, Pak? Kita bicara tentang Allah, tapi orang ngerti ilmu nang Gusti Allah. Contoh, aku bicara tentang nama Allah dalam hal sholat, dalam hal zakat, dalam hal puasa, dalam hal haji, apapun. Tetapi saya dalam hatiku tidak mengerti sebenarnya tentang Allah. Artinya saya ini buta terhadap Allah. Apa mungkin bisa nuturi jenengan, nonton jenengan sing buta itu nyampe nang Allah? Apa bisa? Nggak bisa, Pak. Logikanya begini, Pak. Secara syariat mata dohir saya itu buta. Apa mungkin saya bisa menuntun seseorang yang juga buta untuk menuju satu tujuan? Gak mungkin. Mesti kedua-duanya itu kesasar, tersesat. Gak bisa. Sama dengan Allah begitu. Saya buta tentang Allah. Kok saya bicara tentang Allah terhadap jenengan, yang jenengan juga ikut buta hatinya pada Allah? Ya mboten met, Pak, mboten dong. Mboten dong. Masya toh saya itu berulang kali bicara tentang Allah, tapi saya nggak paham tentang ilmu hakikat nuju Allah, nggih mboten saged.
wa antakulu, dan nafsu itu pun juga mengarahkan supaya kita bicara tentang Allah sementara kita itu tidak paham tentang Allah, sehingga seakan-akan saya itu sok ngalim tentang Allah. Nafsu memang seperti itu, Pak. Bahasa saya bahasa Allah. Ngalor ngidul saya bicara ya Allah, tapi saya tidak sadar hati saya segala apapun yang terjadi karena Allah. Mocone saged la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya si makhluk ini, kekuatan si makhluk ini, tetapi tatkala muncul daya upaya atau kekuatan dari makhluk, illa billah itu sangka Allah. Mocone saged tapi atine gak iso praktek. Iki berarti buta tentang Gusti Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Saya sadar kalau yang menciptakan kita makhluk itu Gusti Allah. Tapi wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam diri saya, apakah ucapan, penglihatan, pendengaran, pernafasan, apapun kekuatan, itu aku nggak sadar kalau saking Allah, gak eling, gak iso tembus nang Allah. Yang mesti tak akoni teko aku. Loh ini loh Pak, yang dimaksud adalah mala ta'lamu. Nggak paham, nggak ngerti kalau iku sangka Allah. Ngerti-ngerti nih sangka aku dewe. Nah kalau ini dibiarkan dalam hati kita, apa yang terjadi? Pengakuan diri kita yang melakukan. Padahal mocone saged. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wa ma ta'malun, apa pergerakan dari makhluk iku dari Allah. Hati gak iso met ambek sing diwaca. Sering kita baca yang lebih tren la haula wala quwata illa billah. Bacaane wis bener, tapi perilaku hati kita sing gak cocok ambek dawuh niki wau. Pun sadaro setiap saat dan waktu namanya nafsu itu mengajak hati kita untuk berbuat jahat pada Allah atau melalaikan Allah. Akhirnya nggak ada kesadaran kalau semua itu sangka Allah. Solusinya bagaimana? Amriye supaya kita tidak mudah diseret sifat basariyah untuk menuju ke nafsu, biar ruh ini keseret sifat basirah untuk ingat pada Allah. Ini juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ilingo sira kabeh menyang aku, kata Allah. Berarti harus ada satu kesadaran dalam diri kita. Sesungguhnya apa yang muncul dan timbul yang koyoke dari kita itu sebetulnya dari Allah. Jadi hati kita harus mengakukan datangnya itu dari Allah. Iki yo gak gampang. Tapi iku nek sampean prigel
prigel, Pak. Rajin untuk menyadari, untuk mengingat Allah, yang melakukan akhirnya sesulit apapun perkara itu akhirnya menjadi mudah. Coba jenengan kulinakan, jenengan biasakan ya hati untuk selalu sadar. Inilah yang kumaksud dzikir sirul asrar itu, su'aul basiro, merasakan apa yang ada dalam diri kita. Iman semuanya Allah yang memperlakukan, bukan kita. Jikalau jenengan purun selalu seperti ini, adzkurkum, kata Allah, aku menjagamu biar selalu ingat padaku. Lho ngoten niki. Adzkurkum, aku ya eling menyang awakmu, artinya jenengan terjaga hatinya. Hati ini terjaga, Pak. Terjaga, dijaga oleh Allah dari kelalaian, dari seretane sifat basariyah supaya ke nafsu itu dijaga oleh Allah. Jadi seakan-akan ono sing ngelingno, seakan-akan. Jadi dengan sendirinya hati jenengan kalau sudah terbiasa sadar ingat pada Allah di setiap saat dan waktu, bahkan setiap napas, maka soyo suwe lama kelamaan dengan sendirinya Anda dijaga oleh Allah. Kefokusan berzikir, selalu ingat pada Allah. Washkuruli, kalau Anda sudah terjaga di situ, washkuruli, jenengan akan selalu bersyukur. Bersyukur artinya bersyukur konteksnya jenengan iki nggak berani minta pada Allah, karena setiap saat dan waktu urusan Ar-Rahman selalu dicukupi Allah. Napas selalu dijamin Allah, penglihatan, pendengaran, ucapan, tumindak selalu dilayani Allah, dan itu Allah tidak minta balasan. Dan itu manakala diukur dengan rupiah, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Contoh aja napas. Satu hari satu malam 24 jam. Umpama diambil tindek Allah sejam, itu bagaimana? Sampai mau tak ijoli 5 juta, tapi sak jam gak oleh ambekan. Gak mungkin toh Pak ya. Berarti gak bisa diukur. Rasa puja sampai datang Allah, alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji matur suwun sampai iku lillahi, mung kagungane Allah, mung pada Allah. Akhirnya sampai kali kula mboten kober njaluk, ya Allah bisnis kula lancarke, ya Allah ekonomi kula lancarke supaya kula niki dadi wong sing luweh-luweh, bisa tumbas mobil, tumbas sawah, tumbas apa maneh? Napa? Bendang isok rabi, damel bondo, ben isok budal kaji. Bapak Ibu, satu saja kita itu tentang masalah napas tadi nggak bisa Pak diukur dengan rupiah. Kalau jenengan selalu ingat pada Allah yang dimaksud di atas, waskuruli, Anda selalu syukur pada Allah. Nggak kober sampai njaluk liyane, nggak kober. Iso emung manut, diwenehi omah ya monggo, diwenehi sawah ya monggo, diwenehi mobil ya monggo, dibudalno haji ya monggo.
nganutai. Selalu sibuk hati sampai iku mengingat Allah. Wala takfurun, jangan ingkar. Jangan ingkar itu artinya kita jangan mendustakan pada Allah. Apa mendustakan? Contoh mendustakan itu seperti ini, Pak. Sopo sing ngaji mang cak son, ati sampean iman sing ngaji cak son, iki berarti jenengan berdusta dateng Gusti Allah. Kalau itu sebatas lesan, cak son makhluk, tidak masuk di dalam hati, iman nggak apa-apa. Hati sampean, iman sampean tetap mengatakan sing aweh ngaji iku Gusti Allah. Ya urip iki sebab tanpa hidup dalam diri saya nggak akan mungkin cak son iku mang isok ngomong. Saged dipaham Pak Bugi? Lah boleh dohir ngomong syariate tapi batinmu kudu hakikate. Dohir boleh sampean mengatakan makhluke tapi ati sampean iman sampean hanya pada Allah. Wis iki carane bagaimana jenengan ini tidak mudah hati keseret oleh sifat basariyah untuk melalaikan Allah. Berarti kita harus wadhkuruni askurkum. Nek jenengan iki selalu harus ingat, harus berzikir, harus sadar, harus eling bahwasanya semua apa yang terjadi baik di dalam diri kita atau di luar diri kita yang beraf'al sing duweni laku iku sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup di dalam hati aja iman yang harus jenengan katakan seperti itu. Yang kedua, manakala munculnya ingat, selalu ingat, mudah hati sampai pada Allah yang beraf'al, itu didorong hati sampai zikir khafi, zikir sir, yaitu melebu metu nafas hati mengucap Allahu Allah atau hanya Allah nggak apa-apa. Sing penting di hati jenengan ada rasa iman, kesadaran kalau yang memperlakukan semua itu adalah Allah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya kita sebagai manusia ruhaniyah kita setiap saat dan waktu aktivitas apapun ingatlah nafsu selalu mengintai jenengan supaya lalai pada Allah. Biar tidak seperti itu alias biar mudah dan selalu dijaga oleh Allah ruhaniyah kita ingat pada Allah, maka lakukanlah zikir sirul asrar itu. Dengan begitu maka jenengan akan dijaga. Azkurkum, Allah akan menjaga hatimu selalu ingat pada Allah. Iku ya kudu dilatih terus. Tidak ada waktu kecuali hanyalah berlatih berzikir dateng Gusti Allah. Iki Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.